Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan menjelaskan bab polinomial, yaitu kita masuk ke materi teorema faktor. Pertama-tama, di sini akan Bapak jelaskan terlebih dahulu, yaitu teorema faktor yang pertama. Perhatikan nak ya. Jadi misalkan X min X1, X min X2, sampai X min Xn merupakan faktor dari polinomial Px. Maka, nah perhatikan nak ya, X min X1, min X1-nya pindah ruas, maka kita peroleh X sama dengan X1. Maka X1-nya kita masukkan ke P sama dengan sisanya 0 ya. Karena apa? Karena kalau dia faktor, maka dia pasti akan habis membagi. Habis membagi artinya apa? Artinya sisanya pasti sama dengan 0. Jadi ini ada kaitannya dengan teorema sisa kemarin. X1-nya dimasukkan ke P sama dengan sisanya 0 ya. Oke. Begitupun ini nak ya. X min X2 itu X sama dengan X2. Artinya X2 dimasukkan ke P sama dengan sisanya 0 ya. Sampai X min Xn artinya X sama dengan Xn. Maka Xn kita masukkan ke P sama dengan sisanya 0 ya. Nah ini merupakan teorema faktor yang pertama nak ya. Oke. Lebih jelasnya perhatikan contoh 1. Apabila X min X1 merupakan faktor dari Px, yang mana Px-nya ini sama dengan mx pangkat 4 plus 3x kuadrat min 5x plus m, maka dapat diperoleh nilai m-nya yaitu, nah perhatikan nak ya, X min 1 ini merupakan faktor dari Px. Kalau dia merupakan faktor, maka caranya kayak tadi, dimasukkan ke P sama dengan 0. Oke, kita fokus untuk X min 1 artinya X sama dengan 1 ya. Kita masukkan ke P sama dengan sisanya 0. Ini nak ya. 1 dimasukkan ke P sama dengan sisanya 0. Px-nya ini. Kalau P1 berarti X-nya diganti 1 ya. Berarti X-nya di sini kita ganti 1. Begitupun X-nya di sini juga diganti 1. X-nya di sini diganti 1 ya. Sama dengan 0. Kemudian 1 pangkat 4 sama dengan 1 dikali M sama dengan M. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 dikali min 5 sama dengan minus 5. Plus M sama dengan 0. Kemudian M ditambah M sama dengan 2M. 3 dikurangi 5 sama dengan minus 2 sama dengan 0. Kemudian minus 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh M-nya sama dengan 1 ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan dia merupakan faktor, maka tinggal kita cari X-nya sama dengan berapa, terus kita masukkan ke P, sisanya pasti sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya sekarang perhatikan contoh 2. Apabila X kuadrat min 2X min 15, yang mana ini kalau kita faktorkan menjadi X min 5 dikali X plus 3. Betul nak ya? Bisa kita cek min 5 dikali 3 sama dengan min 15. Kemudian min 5 ditambah 3 sama dengan minus 2 sama ya. Oke, kemudian, nah sekali lagi nak ya, apabila ini merupakan faktor dari Px, yang mana Px-nya ini sama dengan X pangkat 3 plus Ax kuadrat min Bx min 15, maka dapat diperoleh nilai A dan B-nya yaitu, oke kita fokus ke faktor yang pertama dulu nak ya, bahwasanya X min 5 ini merupakan faktor dari Px. X min 5, min 5-nya pindah ruas, maka kita peroleh X sama dengan 5. Maka 5 kalau dimasukkan ke P sama dengan sisanya 0. Jadi benar-benar mengikuti ini nak ya. Nah, di sini cuma ada X1 dan X2. Berarti nanti kita cuma punya X1 sama X2 ya. Oke, kita fokus ke sini lagi. P5. Di sini Px-nya. Berarti X-nya diganti 5 ya. Maka semua X di sini diganti 5 nak ya. Jadinya seperti ini. X-nya diganti 5. Nah, sedangkan A sama minus B-nya tetap ya.
Kemudian ini 5 kuadrat sama dengan 25, dikali A sama dengan 25A. Ini Bapak langsung nak ya. Kemudian 5 dikali minus B sama dengan minus 5B. Sedangkan ini 5 pangkat 3 sama dengan 125, ditambah minus 15 sama dengan min 110, pindah ruas jadinya min 110. Sekali lagi nak ya. 125 ditambah minus 15 sama dengan 110, pindah ruas jadi minus 110. Kemudian kita sederhanakan kedua ruas sama-sama kita bagi 5. 25A dibagi 5 sama dengan 5A. Minus 5B dibagi 5 sama dengan minus B. Min 110 dibagi 5 sama dengan minus 22. Kita anggap sebagai persamaan pertama ya. Selanjutnya faktor yang kedua nak ya. Faktor yang kedua, X plus 3 artinya X sama dengan minus 3. Berarti minus 3 kita masukkan ke P sama dengan sisanya 0 ya. Oke, PX-nya ini nak ya. Berarti X-nya diganti minus 3. Jadinya X di sini, semua X di sini diganti minus 3. Jadinya ini nak ya. Nah, kemudian min 3 kuadrat sama dengan 9 dikali A sama dengan 9A. Kemudian min 3 dikali min B sama dengan plus 3B. Kemudian min 3 pangkat 3 sama dengan minus 27. Minus 27 ketemu minus 15 sama dengan minus 42. Minus 42 pindah ruas sama dengan plus 42 ya. Kemudian kedua ruas sama-sama kita bagi 3. 9A dibagi 3 sama dengan 3A. 3B dibagi 3 sama dengan B. 42 dibagi 3 sama dengan 14 ya. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Oke. Nah, untuk mencari A sama B-nya, maka persamaan 1 dan persamaan 2 kita elisusi. Nah, ini persamaan 1 dulu kita tulis, kemudian persamaan 2 nak ya. Nah, karena di sini minus B dan di sini plus B, maka langsung kita jumlah saja. Kenapa kok dijumlah? Supaya B-nya habis ya. B-nya tereliminasi. Coba kita cek. Min B ditambah plus B. Habis nak ya, sama dengan 0. Kemudian 5A ditambah 3A sama dengan 8A ya. Kemudian min 22 ditambah 14 sama dengan minus 8. Kemudian dikali 8. Pindah ruas jadi dibagi 8. Min 8 dibagi 8 sama dengan min 1. Maka kita peroleh A-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk mencari B-nya tinggal kita masukkan. Bapak pilih masukkan yang bawah saja nak ya. Kalian masukkan yang atas juga boleh kok nak, sama saja ya. Tapi Bapak milihnya dimasukkan yang bawah. Fokus A sama dengan minus 1. Kita masukkan A-nya minus 1. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Min 3 pindah ruas sama, sekali lagi min 3 pindah ruas jadinya plus 3. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Maka kita peroleh B-nya sama dengan 17. Ini nak ya. Nah, dengan demikian dapat diperoleh PX-nya, perhatikan ya. Tadi PX-nya itu kan sama dengan X pangkat 3 plus AX kuadrat. A-nya sudah ketemu min 1, maka A-nya di sini diganti min 1. Ini nak ya. Jadinya X pangkat 3 min 1 X pangkat 2 ya. Kemudian B-nya sudah ketemu 17, maka kita masukkan B-nya 17. Jadinya min 17X. Ini nak ya, min 17X. Kemudian min 15-nya tetap ya. Oke, sekali lagi dengan demikian dapat diperoleh PX-nya itu sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat min 17X min 15. Jadi awalnya PX itu kan belum lengkap nak ya, masih ada A sama B-nya. Setelah kita pakai teorema faktor yang pertama, langsung ketemu A dan B-nya. Nah, sekarang PX-nya sudah lengkap ya. Kemudian diperoleh akar ketiganya yaitu, nah perhatikan nak ya, kalau di sini derajatnya 2, kalau pangkat tertingginya 2, maka faktornya ada 2 nak. Nah, kalau misalkan derajatnya 3, maka nanti faktornya ada 3. Nah, ini kan sudah diketahui bahwasanya ini dan ini merupakan faktor dari ini ya. Nah, sekali lagi karena derajatnya 3, maka faktornya ada 3. Di sini sudah ada 2. Nah, maka kita dapat peroleh akar atau faktor ketiganya yaitu, nah, caranya kita Horner nak. Jadi PX ini kita Horner.
Kita ambil koefisiennya saja nak ya, yaitu harus urut x pangkat 3 koefisiennya 1, x pangkat 2 koefisien, pakai yang ini aja nak yang sudah lengkap. X pangkat 3 koefisiennya 1, x pangkat 2 koefisiennya min 1, X pangkat 1 koefisiennya min 17, konstantanya min 15. Berarti ini nak ya. Nah, kemudian pertama-tama kita Horner dengan ini dulu. X min 5 artinya X sama dengan 5 ya. Satunya turun, dikali 5 sama dengan 5, ditambah sama dengan 4, dikali sama dengan 20, ditambah sama dengan 3, dikali sama dengan 15, ditambah sama dengan 0. Betul nak ya, sisanya 0. Artinya apa? Artinya ini merupakan faktor dari Px ya. Sekali lagi terbukti dia sisanya 0. Kemudian kita lanjut Horner dengan X plus 3. X plus 3 artinya X sama dengan minus 3. Satunya turun, 1 dikali min 3 sama dengan minus 3, ditambah sama dengan 1, dikali sama dengan minus 3, ditambah sama dengan 0. Sekali lagi terbukti dia sisanya 0. Artinya ini merupakan faktor dari Px. Kemudian hasil baginya kan ini nak ya. Nah, hasil baginya ini merupakan faktor ketiganya, yaitu yang dari belakang nak ya. Kita kasih x0, kemudian x pangkat 1 ya. Sehingga kita peroleh ini 1x ditambah 1x0. X0-nya kan sama dengan 1 nak ya, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadinya 1x plus 1 atau cukup ditulis x plus 1 ya. Nah, sekali lagi dengan demikian faktor dari Px, yaitu Px-nya berderajat 3 itu ada 3 faktor nak ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini ya. Maka artinya apa? Artinya x pangkat 3 min x kuadrat min 17x min 15 ini bisa kita faktorkan menjadi x min 5 dikali x plus 3 dikali x plus 1 ya. Jadi kalau x min 5 dikali x plus 3 dikali x plus 1 pasti hasilnya adalah ini ya. Nah itu yang dimaksudkan faktor. Semoga bisa dipahami nak ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak bahas yaitu teorema faktor yang kedua. Perhatikan nak ya, diberikan polinomial Px sama dengan ANX pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 sampai A0. Nah, kemungkinan akar-akar dari Px yaitu, perhatikan nak ya, ini masih kemungkinan, ini masih kemungkinan ya. Jadi harus kita cek dulu kalau sudah dapat. Oke. Ini nak ya, kemungkinan akar-akar dari Px yaitu ini X sama dengan faktor dari A0. A0 itu adalah konstanta nak ya, yaitu faktor dari konstanta dibagi faktor dari AN. AN adalah koefisien X pangkat tertinggi ya. Jadi sekali lagi kemungkinan akar-akar dari Px yaitu X sama dengan faktor dari A0 yaitu konstanta dibagi faktor dari AN yaitu X koefisien X pangkat tertinggi ya. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh 3. Diberikan polinomial Px sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 4X min 4. Nah, kemudian kemungkinan akar-akar dari Px dapat diperoleh yaitu, oke sebelumnya ini Bapak jelaskan dulu. Ini rencananya kita mau cari faktor dari Px nak. Px ini kan derajatnya 3 nak ya. Maka nanti faktornya pasti ada 3. Kalau misalkan derajatnya 2, Bapak yakin kalian sudah bisa semua ya untuk memfaktorkan polinomial yang berderajat 2, yaitu pakai metode pemfaktoran kuadrat. Dan itu sudah Bapak jelaskan ya, jadi Bapak rasa bisa. Nah, sekarang ini yang pangkat 3 mau kita faktorkan ya. Pertama-tama kita cari kemungkinan akar-akar dari Px-nya dulu, yaitu rumusnya ini. Yaitu sama dengan faktor dari A0. A0-nya minus 4 nak ya. Yaitu faktor dari minus 4 dibagi faktor dari AN. AN itu adalah koefisien X pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya 3, koefisiennya 1. Maka faktor dari 1 ya. Oke, sekali lagi ini masih kemungkinan. Kemungkinan akar-akar dari Px yaitu faktor dari minus 4 dibagi faktor dari 1. Faktornya minus 4 itu berapa saja? Yaitu bisa plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus
4. Intinya suatu bilangan yang bisa habis membagi 4 nak ya. Yang bisa habis membagi 4 ya. Oke, jadi yaitu plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Ini faktor dari 4. Sedangkan faktornya 1 adalah cuma plus minus 1. Karena 1 cuma habis dibagi 1. Sedangkan 4 itu habis dibagi 1, juga habis dibagi 2, juga habis dibagi 4 ya. Kemudian kita cari semua hasil dari pembagian ini. Kita fokus ini dulu nak ya, plus minus 1 dibagi plus minus 1 ya. 1 dibagi 1 sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan plus minus 1. Kemudian plus minus 2 dibagi plus minus 1, 2 dibagi 1 sama dengan 2, maka hasilnya adalah plus minus 2. Plus minus 4 dibagi plus minus 1, maka hasilnya adalah 4 dibagi 1 plus minus 4 ya. Jadi kemungkinan akar-akar dari PX yaitu X sama dengan bisa plus 1, bisa min 1, bisa plus 2, bisa min 2, bisa plus 4, bisa min 4. Sekali lagi ini masih kemungkinan ya. Harus kita cek satu-satu. Nah ini. Kemudian untuk mengetahui akar-akar sebenarnya dari PX, maka dapat dilakukan pengecekan sebagai berikut. Nah, kita menggunakan Horner saja nak cara mengeceknya. Kita Horner, X pangkat 3 koefisiennya 1, X pangkat 2 koefisiennya 1, X pangkat 1 koefisiennya minus 4 nak ya. Nah ini kemudian konstantanya minus 4. Sebenarnya kan ini kita harus ngecek X sama dengan 1 dulu nak ya. Jadi X sama dengan 1 harus dicek dulu. Kemudian kita jalankan Hornernya sampai ketemu sisanya. Kalau misalkan sisanya 0, maka X plus 1 ini merupakan akarnya ya. Tapi kalau sisanya tidak 0, maka X plus 1 ini bukan akarnya. Kita coba yang lainnya yaitu minus 1. Minus 1 kita coba, kita Horner lagi. Kalau misalkan 0 berarti itu akarnya. Tapi kalau bukan 0 berarti bukan akarnya. Jadi ini Bapak langsung aja nak ya. Ini sudah Bapak cobain semua. Dan yang memenuhi adalah X sama dengan minus 1 ya. Jadi yang minus 1 ini yang memenuhi. Coba kita cek. Satunya turun. 1 kali min 1 sama dengan min 1. Ditambah sama dengan 0. Dikali sama dengan min 1. 0 dikali min 1 sama dengan 0 nak ya. Ditambah sama dengan minus 4. Dikali sama dengan 4. Ditambah sama dengan 0. Nah ini terbukti sisanya sama dengan 0. Berarti ini merupakan akarnya ya. Kemudian kita lanjut lagi nak. Setelah min 1 kita bisa nyoba plus 2, min 2, plus 4 atau minus 4 ya. Nah kita coba yang mana nanti sisanya harus 0 gitu nak ya. Nah tapi ini Bapak langsung aja. Ternyata yang memenuhi adalah X sama dengan minus 2. Coba kita cek. Satunya turun. Nah 1 dikali min 2 sama dengan minus 2. Ditambah sama dengan minus 2. Dikali sama dengan 4. Ditambah sama dengan 0. Betul nak ya? Sisanya sama dengan 0. Berhenti cuma sampai di sini nak ya. Ini tidak usah dilanjutkan. Soalnya ini udah 0 ya. Berarti berhenti cuma sampai di sini. Ternyata ini sisanya juga 0. Maka ini merupakan akar dari PX ya. Nah, kemudian ini ya nak ya. Jadi hasil baginya sisanya ini. X pangkat 0, X pangkat 1. Artinya adalah 1X minus 2. Atau cukup ditulis X minus 2 ya. Nah, dengan demikian diperoleh faktor dari PX sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 4X min 4, yaitu faktornya yang pertama ini nak. Kita kembalikan, min 1 pindah ruas jadi plus 1, maka kita peroleh X plus 1 ya. Kemudian min 2 pindah ruas jadi plus 2, kita peroleh X plus 2, ini nak ya. Kemudian kalau ini tetap X min 2, nah ya. Oke. Soalnya ini kan bukan X sama dengan min 2, tapi ini udah X min 2 nak ya, berarti tinggal ditaruh aja ya X min 2. Tapi kalau ini harus dikembalikan, min 1 pindah ruas ada sama dengannya nak ya, di sini nggak ada sama dengannya ya. Kalau ada sama dengannya harus dikembalikan, min 1 pindah ruas jadi X min 1. Min 1 pindah ruas jadi X plus 1. Ini nak ya. Nah oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah sekarang perhatikan contoh terakhir, contoh yang keempat. Diberikan polinomial PX sama dengan 2X pangkat 5
min X pangkat 4, min 9X pangkat 3, plus 4X kuadrat, plus 4X. Nah, perhatikan nak, di sini ada X0-nya enggak? Oh, mohon maaf, ada A0-nya enggak? Ada A0-nya enggak? Enggak ada kan nak ya? Nah, maka ini enggak bisa kita gunakan teorema faktor yang kedua. Jadi, teorema faktor yang kedua ini wajib harus ada A0-nya ya. Di sini enggak ada A0-nya, maka ini harus kita sederhanakan dulu. Ini sama-sama punya X nak ya. Karena sama-sama punya X, maka X-nya Bapak keluarkan 1. Sehingga kita peroleh 2X pangkat 5 dibagi X sama dengan 2X pangkat 4. Kemudian min X pangkat 4 dibagi X sama dengan min X pangkat 3. Kemudian min 9X pangkat 3 dibagi X sama dengan min 9X kuadrat. 4X kuadrat dibagi X sama dengan 4X. 4X dibagi X sama dengan plus 4. Nah, ini kan sudah muncul A0-nya ya. Jadi nanti yang kita lakukan teorema faktornya itu adalah yang ini saja. Yang di dalam kurung ini saja ya. Ini A0, ini AN-nya ya, yaitu koefisien X pangkat tertinggi. Oke, kemudian kemungkinan akar-akar dari PX dapat diperoleh yaitu rumusan sama nak ya, pakai rumus yang ini. Yaitu faktor dari A0. A0-nya adalah plus 4 dibagi faktor dari AN. AN-nya adalah plus 2. Faktor dari 4 itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4. Betul nak ya? Ini habis dibagi 1, 2, dan 4. Begitupun faktor dari 2 yaitu plus minus 1 dan plus minus 2 ya. Kita cari semua kemungkinan pembagian dari ini. Kita fokus yang atas dibagi plus minus 1 dulu nak ya. Plus minus 1 dibagi plus minus 1. 1 bagi 1 sama dengan plus minus 1. Plus minus 2 dibagi plus minus 1. 2 bagi 2 sama dengan plus minus 2. Plus minus 4 dibagi plus minus 1. 4 bagi 1 sama dengan 4. Kemudian sekarang kita fokus yang atas dibagi yang plus minus 2 ya. Plus minus 1 dibagi plus minus 2. 1 dibagi 2 sama dengan setengah ya. Plus minus 2 dibagi plus minus 1. Plus minus 2. 2 dibagi 2 1. Sudah ada nak ya. Plus minus 4 dibagi plus minus 2. 4 dibagi 2 sama dengan plus minus 2. Betul nak ya? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya, nah kita cari sekali lagi nak ya. Ini cuma baru kemungkinannya saja. Harus kita cek kayak gini tadi ya. Oke, kita honor. Sekali lagi yang kita honor itu yang di dalam kurung ini aja nak ya. Yaitu X pangkat 4 koefisiennya 2. Nah ini. Kemudian X pangkat 3 koefisiennya min 1. Ini min 9. Ini plus 4. Ini plus 4 ya. Sekali lagi yang kita honor cuma yang di dalam kurung saja ya. Bukan keseluruhan ini nak ya. Bukan. Oke. Kita bisa mulai dari ini nak. Plus minus setengah. Kemudian plus minus 1, kemudian plus minus 2, kemudian plus minus 4. Kita cek mana yang sisanya 0 ya. Tapi sekali lagi ini sudah Bapak cek semua nak ya. Jadi langsung aja kita cek X sama dengan min setengah. Nah langsung kita coba min setengah. Coba 2-nya turun. 2 dikali min setengah sama dengan min 1 ditambah sama dengan minus 2 dikali sama dengan 1 ditambah sama dengan minus 8 dikali sama dengan 4 ditambah sama dengan 8 dikali sama dengan minus 4 ditambah sama dengan 0. Betul nak ya? Sisanya 0. Maka ini merupakan akarnya ya. Dan nanti bisa jadi faktor nantinya ya. Kemudian ini kita lanjut honor dengan langsung saja nak ya. X min 2. Nah ini. Minus 2. 2-nya turun dikali min 2 sama dengan min 4 ditambah sama dengan min 6 dikali min 2 sama dengan 12 ditambah sama dengan 4 dikali sama dengan minus 8 ditambah sama dengan 0. Sekali lagi sisanya harus sama dengan 0. Langsung saja kita lanjut honor dengan X plus 2. Ini nak ya plus 2. 2-nya turun dikali 2 sama dengan 4 ditambah sama dengan minus 2 dikali sama dengan minus 4 ditambah sama dengan 0 ya. Nah, sekali lagi sisanya harus 0 nak ya. Sedangkan yang terakhir ini tinggal ditambahin X0 X pangkat 1 yaitu 2X minus 2 ya. Oke. Nah, dengan demikian diperoleh faktor dari PX sama dengan ini nak ya. Nah, perhatikan
ini tadi nak ya, sudah kita keluarkan X-nya 1 ya. Nah, sudah dikeluarkan X-nya 1. Kemudian faktor yang ini tadi, yaitu yang ini, min setengah pindah ruas menjadi plus setengah. Kita peroleh X plus setengah ini nak ya. Nah, kemudian min 2 pindah ruas jadi plus 2. Kita peroleh X plus 2. Nah, ini. Kemudian 2 pindah ruas jadi min 2. Kita peroleh X minus 2 ini. Kemudian sisanya ini 2X minus 2 ya. Oke. Jadi faktor dari PX itu adalah ini nak ya. Oke. Kemudian ini kan masih ada setengahnya nak ya. Maka supaya setengahnya hilang, maka ini nak 2X minus 2 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita keluarkan 2-nya. Sekali lagi 2X minus 2, kalau kita keluarkan 2-nya jadinya X minus 1. Sedangkan 2-nya nanti dikalikan ke sini nak, diberikan ke sini ya. Jadi ini dikali 2, X dikali 2 sama dengan 2X, setengah dikali 2 sama dengan 1. Sedangkan X-nya tetap, nah ya, X plus 2-nya juga tetap, X min 2-nya juga tetap. Sekali lagi, ini 2-nya dikeluarkan jadi X min 1, dikasihkan ke sini. Jadinya 2X plus 1 ya. Jadi, sekarang itu ilmu kalian jadi bisa berkembang nak. Yang awalnya kalian hanya bisa memfaktorkan persamaan kuadrat, sekarang persamaan pangkat 5 pun atau pangkat 3 pun bisa kalian faktorkan ya, yaitu ini buktinya ya. Kalian bisa memfaktorkan dengan cara apa? Dengan cara kalian cari kemungkinan akar-akarnya dulu ya. Kalau sudah ketemu kemungkinan akar-akarnya baru nanti dicek satu mana yang sisanya 0 ya. Semoga bisa dipahami nak ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf lah ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.